Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya meluangkan waktu untuk hari ini. Begini Bu, untuk tugas saya di calon jurusan adalah terkait Bu tadi bersatu kebetulan melakukan wawancara dengan ibu kepala sekolah. Itu pengambilan keputusan begini Bu, karena saya rasa panjenengan sudah berpengalaman dan banyak pengalaman sudah lama menjadi pemimpin, terutama juga di lembaga kita, juga organisasi terkait itu ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada ya, dalam pengalaman Anda sebagai pemimpin pasti dihadapkan dengan suatu dilema itu. Terkadang juga ada dilema itu benar lawan benar, dua keputusan yang sebenarnya itu sama-sama baik, tetapi bagaimana cara Anda dalam menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya Bu Dewi. Nama saya Susilawati, sarjana pendidikan. Saya kepala TK Aisyah Mustaqim. Memang benar itu, dalam suatu kepemimpinan itu pasti ada suatu hal, padahal itu baik semua, dan saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah harus bisa berlaku dengan bijak. Yang pertama yang saya lakukan itu menganalisis apa itu kebaikan yang satu dengan yang satunya, dan saya berusaha mengidentifikasi masalah tersebut, bagaimana kebaikan itu bermanfaat atau tidak untuk orang banyak, khususnya untuk TK. Mungkin kata-kata ini permasalahannya di lingkup sekolah. Nah, saya sebagai kepala sekolah berusaha bagaimana memikirkan dua kebaikan ini yang bermanfaat atau membuat kemajuan atau membuat kebaikan untuk lembaga saya. Dan akhirnya dengan analisis, dengan identifikasi itu pasti ada suatu kebaikan yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang nanti akan saya lakukan. Itu menjadi itu analisis dan mengambil keputusan itu dengan melihat manfaat dari salah satunya itu. Lalu apabila Bu dihadapkan pada masalah terkait dengan aturan, mungkin juga ada itu aturan itu sebenarnya itu bila antara benar dan salah itu Bu, tapi sebenarnya ada kalau terkait aturan benar atau salah, pengambilan keputusan Anda lakukan mungkin sudah pernah dengan alami seperti apa? Kalau memang itu kaitannya benar dan salah, yang saya pilih pasti yang benar. Dimana kalau kita melakukan sesuatu yang itu ada dasarnya, ada alasan yang tepat, itu akan lebih mudah dalam melanjutkan ke selanjutnya. Maksudnya kalau memang itu ada kebaikan atau itu memang benar, itu yang kita lakukan. Kalau memang salah ya nggak usah kita lakukan, karena yang bermanfaat pasti yang benar. Menurut saya seperti itu. Lalu apabila bagaimana selama ini dalam Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dulu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama itu benar dan salah mengandung nilai-nilai kebajikan, lalu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Anda terapkan selama ini di kepemimpinan Anda sendiri? Kalau di lingkungan sekolah itu kalau memang ada suatu masalah, dua permasalahan antara benar dan salah dan itu menyangkut kepentingan umum, itu biasanya saya musyawarahkan dengan guru-guru di sekolah. Bagaimana baiknya kalau ini kita ambil nanti manfaatnya untuk dua sendiri apa untuk guru, semua. Jadi dengan keputusan yang kita ambil bersama-sama, insya Allah nanti akan mendapatkan
dengan pengambilan keputusan itu dengan salah jadi untuk hal-hal terkait hal-hal apa saja yang selama ini Anda temui dalam tantangannya pengambilan keputusan itu terkait kasus-kasus di lingkungan memang ya, kalau di sekolahan, waktu sekolah itu baru dari bulan biru itu saja itu pasti ada pro kontranya. Dan tantangannya dengan lima etika sebenarnya itu kan maksudnya semuanya baik ya. Tetapi karena kita sebagai kepala sekolah itu juga harus bisa memimpin, membuat keputusan yang memang itu baik untuk semuanya. Dan dengan adanya pro dan kontra itu saya berusaha dengan guru dengan berusaha menjelaskan kalau memang ini dilaksanakan ini akan berdampak seperti ini, kalau yang satu kita laksanakan akan berdampak seperti ini. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu insya Allah kontra di antara guru itu bisa terselesaikan sehingga masalah itu bisa teratasi. Melihat terkait sebuah jadwal, apakah itu dalam menyelesaikan permasalahan itu dengan ada jadwal tersendiri, mungkin apabila ini tadi aplikasi ini saya menunggu nanti ketemu dulu atau bagaimana? Kalau kasus itu saya berusaha untuk menyelesaikan segera dulu, karena setiap kasus yang terjadi itu pasti akan berdampak. Kalau tidak diselesaikan secara cepat, itu mungkin dampaknya bisa saja negatif. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk semua warga. Jadi ketika ada masalah itu saya berusaha untuk segera mungkin. Jadi tidak terjadwal. Kalau jadwal rutin kita refleksi di sekolahan itu memang ada setiap tahun. Tapi kalau ada kasus dan itu memang harus diselesaikan, saya berusaha mungkin untuk mengumpulkan dewan guru untuk bisa menyelesaikan kasus itu supaya bisa terselesaikan dengan tidak ada kasus segera. Lalu apakah itu dalam penyelesaian kasus tersebut atau pengambilan keputusan tersebut dengan melibatkan terkait dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau memang kasus itu berhubungan dengan warga sekolah atau kepentingan umum, saya harus melibatkan guru, karena kalau tidak nanti terjadi miskomunikasi ya. Maksud saya baik, nanti dari dewan guru atau mungkin warga sekolah yang lain itu menerimanya jadi negatif, itu jadi malah tidak menyelesaikan permasalahan, nanti jadi masalah baru gitu. Jadi ketika menyelesaikan sesuatu itu memang saya selalu melibatkan dengan warga sekolah. Kalau itu guru, saya juga melibatkan guru. Kalau memang harus dengan wali, saya juga melibatkan wali. Untuk hal-hal yang disampaikan dalam hal yang disampaikan, mungkin pembelajaran yang dapat Anda ambil dari pengambilan keputusan tersebut terkait dilema etika itu mungkin seperti apa pembelajaran yang dapat Anda petik, pengalaman yang Anda lalui seperti itu? Sebagai kepala sekolah itu memang salah satunya harus menjadi penjembatan permasalahan, menyelesaikan masalah. Jadi pelajaran yang saya ambil ketika ada dilema etika dari dua kubu gitu ya, itu saya berusaha untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya sebagai kepala sekolah ya harus berusaha itu supaya semuanya baik-baik saja. Jadi ya menjadi pelajaran tersendiri lah. Berarti setiap kepala sekolah itu harus siap menghadapi tantangan. Kalau memang ada dua pilihan yang itu sama-sama baik dan itu harus mempunyai prioritas, mana yang menguntungkan untuk lembaga, mana yang
lebih baik untuk mereka, mana yang mempunyai manfaat lebih baik untuk semua manusia. Berarti semua itu butuh pertimbangan dan analisis dari panjenengan memutuskan suatu keputusan yang baik. Maka terima kasih banyak Bu atas ilmu, mungkin itu juga ilmu untuk saya. Dengan ini, dengan wawancara ini, semoga nanti saya bisa menerapkan juga, terutama dalam kelas ya, karena saya menjadi guru juga menjadi panutan dari anak-anak didik saya. Semoga bisa memutuskan suatu masalah yang saya hadapi di kelas dan dari Tuhan. Terima kasih banyak atas kesempatan dari sesi hari ini. Terima kasih banyak. Dewi, dan satu lagi Dewi yang penting, setiap kita menghadapi masalah itu yang pertama kita harus tenang dan sabar, karena dengan itu semua masalah insya Allah. Jadi saya juga terima kasih.